Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengolahan data dari pengujian viskositas yang kemarin sudah teman-teman lakukan ya pada praktikum farmasi fisika, yaitu dengan menggunakan viskometer banyak titik, yaitu viskometer Stromer. Oke, baik. Sebelum ke pengolahan data, mungkin kita mengingat sedikit ya gambaran dari alat viskometer Stromer yang kemarin teman-teman gunakan. Jadi ada dua bagian besar, yaitu bagian yang diberi cairan atau sampel cairan yang kita uji ya di bagian ini, dan kemudian nanti di sini ada bagian untuk memberikan pemberat atau bandul ya, dimana cairan sampel kita masukkan pada silinder besi di sini, dan nanti alat display yang ada di sampingnya ini di bagian yang kedua akan memberikan informasi mengenai jumlah putaran dan waktu atau timernya. Oke, baik, itu sedikit gambaran dari alat yang kemarin kita gunakan. Nah, ini mungkin ini ada sedikit perbedaan bentuk untuk display timer dan counternya ya teman-teman, tetapi prinsipnya sama. Jadi pada saat kita sudah meletakkan sampel di dalam tabung silinder ini, kemudian kita berikan beban, maka jika bebannya sudah cukup, nanti beban tersebut akan menyebabkan rotor yang ada di dalam tabung silinder ini akan berputar. Nah, jumlah putaran itu akan ditunjukkan pada layar timer dan counter ya. Jadi time itu menunjukkan waktu dia sudah mulai berputar dari awal, counter itu akan menunjukkan jumlah putaran. Kalau kemarin di display kita itu counternya bukan tulisan counter tapi tulisannya RPM ya, tapi sama bahwa di tulisan RPM itu menunjukkan jumlah putaran dari rotor yang kita gunakan pada viskometer Stromer tadi. Nah, secara umum untuk bisa memperoleh data tipe aliran dari sampel yang kita uji ya, atau langkah pengujian dengan menggunakan viskositas metode. Nah, oke. Untuk melakukan atau untuk menentukan ya nantinya suatu tipe aliran dari sebuah cairan atau reologi sebuah cairan sampel, maka tahapan yang kita lakukan untuk melakukan pengujian dengan viskometer Stromer antara lain yang pertama adalah kita melakukan pengujian terhadap cairan standar yang sudah diketahui nilai viskositasnya dengan berbagai variasi beban. Jadi ini untuk prosesnya sama teman-teman dengan yang kita lakukan untuk pengujian cairan sampel ya. Jadi kemarin yang kita lakukan pengujian itu kita anggap sebagai cairan sampel gitu. Jadi di sini juga dilakukan berbagai variasi beban begitu untuk membuat rotor dari viskometer Stromer itu menjadi berputar. Contohnya misalnya di sini variasi beban yang digunakan 60 gram, 90 gram, 120 gram, 150 gram, dan 180 gram. Nah, kemudian pada berbagai variasi beban ini, kita kemudian mencatat nilai waktu atau time yang dibutuhkan rotor untuk berputar selama 50 kali. Jadi kita kemarin mencatat ya counter pada saat menunjukkan angka 50 pada setiap beban putaran, kemudian kita catat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai putaran sebanyak 50 tersebut. Nah, itu kemudian yang kedua, kita juga melakukan hal yang sama terhadap cairan sampel. Jadi yang kemarin teman-teman praktekkan itu kita anggap sebagai cairan sampel. Sedangkan cairan standar itu di sini nanti datanya teman-teman mengikuti data cairan standar yang akan saya bahas pada slide selanjutnya. Jadi cairan sampel itu adalah cairan yang ingin diketahui atau dicari nilai viskositasnya dan ditentukan reologinya. Dengan caranya kita melakukan pengujian pada berbagai variasi beban. Nah, di sini disarankan menggunakan variasi beban yang sama dengan beban cairan untuk kita melakukan pengujian cairan standar. Contoh misalnya di sini kita menggunakan beban 60, 90, 120, 150 dan 180 gram. Kemudian sama yang kita lakukan adalah mencatat nilai waktu atau time yang dibutuhkan rotor untuk berputar selama 50 kali atau counter menunjukkan angka 50 pada setiap beban putaran.
Nah, setelah kita melakukan poin yang pertama dan yang kedua, teman-teman, kita menginjak pada poin yang ketiga, yaitu menghitung nilai kecepatan putaran atau nilai RPM ya, rotation per menit dari setiap beban, baik pada cairan standar maupun pada cairan sampel. Kemudian yang keempat, menghitung persamaan regresi linier dari beban versus RPM dari cairan standar. Nah, dari persamaan regresi linear ini nanti kita gunakan untuk menghitung nilai konstanta alat atau di sini disingkat dengan KV ya, dari alat viskometer Stromer yang kita gunakan. Dan nanti terakhir kemudian kita akan membuat kurva aliran dari cairan sampel ya. Di sini plottingnya adalah antara beban versus RPM. Sehingga nanti dari kurva yang terbentuk kita dapat menentukan tipe aliran cairan dari sampel kita, apakah dia termasuk cairan Newtonian atau non-Newtonian. Kemudian nanti subnya, apakah dia misalnya dilatan, plastis, pseudoplastis, atau yang lainnya. Demikian kurang lebih langkah-langkah dalam melakukan pengujian viskositas dengan menggunakan viskometer Stromer. Oke, nah di sini teman-teman itu saya berikan contoh ya, data pengujian dari cairan standar. Misalnya di sini digunakan cairan standarnya adalah parafin cair yang sudah diketahui viskositasnya nilainya adalah 32 centipoise ya, CPS. Gitu. Nah, misalnya di sini untuk pengujian cairan standarnya kemarin misalnya digunakan berat beban yang bervariasi mulai dari 60 sampai dengan 180 gram. Dan kemudian diperoleh data putaran pada berat 60 untuk mencapai jumlah putaran 50 putaran, misalnya dibutuhkan waktu 243 detik. Kemudian untuk 90 berat beban 90 gram untuk mencapai 50 putaran dibutuhkan waktu 208 detik. Begitu seterusnya sampai dengan berat beban 180 gram untuk mencapai 50 putaran dibutuhkan waktu 98 detik. Seperti itu. Kemarin data yang kita peroleh sampai dengan data yang ketiga ini misalnya ya teman-teman gitu. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Jadi dari data cairan standar ini perlu kita hitung dulu, nanti kita harus mencari nilai RPM atau rotation per menitnya. Di mana nilai RPM ini kita peroleh sebelumnya adalah kita mengubah satuan dulu ya, dari satuan waktu atau timer yang ada di sini. Mula-mula adalah satuan detik, kita ubah menjadi satuan menit, yaitu dengan cara membagi waktu dalam detik ini dibagi dengan 60 detik sehingga akan kita peroleh waktu menitnya. Contoh misalnya tadi waktu yang dibutuhkan pada beban 60 gram untuk berputar 50 kali 243 detik. Artinya 243 detik itu adalah selama 4,05 menit. Begitu juga untuk beban yang 90 gram itu adalah 3,47 menit, beban 120 itu 2,97 menit, dan beban 150 itu 2,23 menit. Serta beban yang terakhir yaitu 180 itu 1,63 menit. Nah, dari data jumlah putaran atau rotasi yang saya sebut A dengan waktu yang dibutuhkan atau timer dalam satuan menit ini atau saya sebut B, teman-teman, kita bisa menghitung nilai RPM atau rotation per menitnya dengan membagi jumlah putaran dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi A per B. Sehingga kita bisa memperoleh data, untuk berat beban 60 gram kecepatan putarannya atau RPM-nya itu adalah 50, yaitu jumlah putarannya dibagi dengan waktu yang dibutuhkan 4,05 menit. Sehingga kecepatannya di sini adalah 12,34 RPM.
Untuk data 90, 14,45 rpm. Untuk data 120, 16,83 rpm. 150, 22,42 rpm. Dan 180, 30,67 rpm. Di sini tampak ya bahwa semakin berat beban yang kemarin ditambahkan, berputarnya itu akan semakin cepat, ditunjukkan dengan angka RPM yang semakin besar pula. Ini kan dari 12, 14, 16, 22 sampai 30 ya. Maka berputarnya itu kan semakin cepat. Gitu. Jadi ini data awalan untuk cairan standarnya. Nah, setelah kita memperoleh sampai data RPM, teman-teman, kita akan membuat plot persamaan regresi linear, yaitu antara data berat beban dalam satuan gram di versus RPM-nya. Jadi nanti akan saya berikan link ya untuk mencoba menghitung persamaan regresi linear dengan menggunakan Excel. Sehingga kalau teman-teman masukkan data dari berat beban ini yaitu 60, 90, 120, 150 dan 180 versus RPM-nya 12,34, 14,45, 16,83, 22,42 dan 30,67, maka nanti akan keluar persamaan regresi linear yaitu ini. Y sama dengan 0,1488X plus 1,49. Jadi ini nanti bisa dicoba ya teman-teman, coba masukkan data ini, kemudian nanti coba diolah dengan menggunakan Excel, nanti dicek apakah Excelnya bisa menghasilkan persamaan regresi linear seperti yang ada di dalam tampilan PPT saat ini. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan regresi linear dari cairan standar, maka kita mencari dulu nilai konstanta alat viskometer Stromernya, yaitu dengan cara ini kita pahami dulu persamaan regresi linear Y sama dengan 0,1488X plus 1,49, di mana persamaan umum regresi linear itu notasinya adalah Y sama dengan A plus BX. A disebut dengan intercept dan B disebut dengan slope. Artinya yang ada koefisien X ya, ini berarti depannya adalah B, yang tidak ada koefisien X di sini adalah nilai A. Maka dari persamaan regresi linear cairan standar yang tadi sudah kita hitung, interceptnya atau A itu ditunjukkan oleh angka 1,49, slope atau nilai B ditunjukkan oleh koefisien dari X yaitu 0,1488. Ya. Nih. Nah, kemudian kita menghitung nilai KV alatnya. Nilai KV alat bisa kita peroleh dari mengalihkan viskositas cairan standar yang sudah diketahui tadi dikalikan dengan nilai B atau slope-nya. Sehingga nilainya karena tadi diketahui cairan standar kita viskositasnya adalah 32 centipoise dikalikan dengan 0,1488, maka nilai KV alatnya adalah 4,7616. Jadi ini nilai KV-nya sudah ketemu teman-teman ya. Jadi nanti bisa disalin untuk cairan standar ini datanya mengikuti data yang ada di dalam PPT ini saja. Nah, kemudian kemarin teman-teman sudah melakukan perhitungan data pengujian cairan sampel ya. Teman-teman nanti cairan sampelnya dituliskan, cairan sampelnya apa, kemudian berat bebannya sesuai dengan yang kemarin teman-teman lakukan, silahkan dituliskan. Kemudian jumlah putaran atau rotasinya kemarin sama semua, yaitu 50 putaran. Kemudian data waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50 putaran silahkan dimasukkan di dalam kolom ini. Dan dengan cara seperti yang sudah saya terangkan untuk cairan standar, silahkan teman-teman isi untuk waktu yang dibutuhkan atau timernya ini dalam satuan menit. Kemudian terakhir dihitung nilai rotasinya atau RPM-nya, rotation per menitnya. Nanti kalau sudah ketemu nilai RPM-nya, teman-teman bisa membuat persamaan regresi linear diplotkan antara berat beban versus RPM-nya, sehingga kemudian diperoleh persamaan regresi linear. Nah, dari grafik
berat beban dikalikan RPM-nya tadi versus RPM tadi ya teman-teman, nanti teman-teman akan terbentuk beberapa mungkin terbentuk grafik di antara ini ya teman-teman. Jadi untuk menentukan itu cairan tipe apa, teman-teman bisa melihat bentuk grafiknya. Dia akan termasuk dalam cairan Newtonian jika bentuk grafiknya adalah garis lurus seperti ini. Akan berbentuk dilatan jika berbentuk seperti ini. Akan berbentuk atau tipe alirannya adalah pseudoplastik kalau dia berbentuk seperti ini. Dan Brigham plastik kalau dia bukan berasal dari titik nol tetapi ada seperti naik ke atas ya, bukan dari titik nol kemudian dia berbentuk seperti Newtonian tapi bukan berasal dari titik nol. Jadi itu teman-teman untuk perhitungan dari data viskositas ya yang kemarin menggunakan viskometer Stromer. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.